Susi, seperti apa analisis Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah yang sudah melemah selama 2 hari beruntun? Ya, kalau memang kita melihat, untuk pergerakan ISG dan juga rupiah memang ini murni, karena asing ya, Sasa yang pertama. Karena kalau kita lihat memang untuk pergerakan investor asing atau net foreign's-nya itu, dalam 2 hari terakhir ini memang sudah keluar ya, atau outflow-nya itu cukup besar sekali keluarnya. Dan salah satunya memang disebabkan oleh, turunnya harga saham-saham perbankan. Jadi memang sekarang investor asing ini sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan di sektor perbankan. Mhm. Karena apa, Sasa, kalau kita melihat memang dari China sendiri, karena sekarang pasar China itu lebih menarik ya menurut saya. Dikarenakan kan sekarang China itu sudah berencana untuk memangkas suku bunga kembali, kemudian ada stimulus-stimulus jumbo yang baru terutama di sektor properti. Dan kalau kita lihat untuk indeks bursanya China sendiri itu harganya jauh lebih murah dibandingkan ISG, itu yang pertama. Oke. Kemudian saham-sahamnya juga jauh lebih murah di sana karena sudah turunnya lumayan banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan stimulus-stimulus yang baru ini bisa mendongkrak saham-saham di sana, itu yang utama. Jadi kalau saya lihat memang investor asing sekarang mulai melarikan dananya itu dari ISG ke bursa saham China sendiri, Mhm. itu yang pertama. Kemudian kalau kita perlihatkan memang akhir-akhir ini terutama di sektor perbankan, kemudian teknologi kok merosot gitu ya setelah Bank Indonesia itu justru memangkas suku bunga kemarin. Kalau saya lihat sendiri untuk pemangkasan suku bunga itu justru kemarin menjadi aksi atau kesempatan sendiri terutama untuk investor asing untuk melakukan aksi taking profit. Karena saham-saham di perbankan itu kalau kita hitung valuasinya ya Sasa, itu sudah di fair value-nya atau sudah berada dekat dengan harga wajarnya. Jadi menurut saya itu wajar aja ketika Mhm. sudah cuan luber dari harga bawah kemudian sudah dekat dengan harga fair value-nya sendiri akhirnya melakukan aksi taking profit. Tapi kalau kita lihat secara kinerja keuangan ya sebenarnya sektor perbankan ini masih cukup baik Sasa. Karena kan mengingat juga nanti biasanya di akhir bulan atau pertengahan bulan ini akan ada rilis kinerja keuangan dari sektor-sektor perbankan. Jadi menurut saya wajar aja ketika harganya diturunkan dulu untuk dapat harga yang lebih murah lagi nih Sasa. Mhm. Jadi menurut saya dimanfaatkan aja momen turun tersebut. Oke, kalau kita lihat dari segi lowest levelnya pada hari ini di 7504, apakah Anda melihat ada potensi IHSG akan longsor ke bawah 7.500, 7.400, 7.300 dalam waktu dekat? Kalau menurut saya paling dekat itu di level 7.400 itu bisa tercapai, tapi mungkin di pekan depan. Karena Mhm. mengingatkan pekan depan juga sentimennya tipis ya, belum ada sentimen yang mendongkrak untuk kinerja dari saham-saham bursa sendiri. Karena kalau kita lihat kinerja keuangan di kuartal 3 itu baru rilis biasanya di akhir bulan Oktober. Jadi menurut saya Mhm. di pekan depan itu belum ada booster yang menjadi alasan kenapa sih ISG harus balik lagi menguat. Karena salah satu sisinya selain tadi bursa China yang lebih menarik, kalau Sasa perhatikan kan kemarin sudah ada beberapa rilis data ekonomi Indonesia ya, itu justru mendorong investor asing ini jadi ragu gitu loh. Apakah kira-kira perekonomian Indonesia ini bisa tumbuh di atas 5% atau bahkan lebih gitu. Karena salah satunya dari sisi PMI manufaktur kita itu masih terkontraksi di level 49,2. Mhm. Kemudian kita lagi-lagi deflasi 5 bulan beruntun Sasa. Deflasinya ini adalah bukan disebabkan hanya harga harga dari barang-barangnya aja yang turun, tapi daya beli melemahnya juga ikut gitu ya. Oke. Jadi permintaan turun. Kemudian dari sisi PHK, kalau Sasa perhatikan data terbaru per September, PHK itu meningkat sekitar 14%, 14,6%. Itu dari 46 ribuan menjadi 52.993. Jadi saya rasa dari data-data ekonomi Indonesia yang jelek ini juga memang mendongkrak investor itu untuk melarikan dananya ke instrumen yang lebih aman dulu gitu. Mhm. Kalau kita lihat dari segi sektoral, hari ini sektor teknologi menjadi salah satu sektor yang melemah cukup dalam hingga 1,11%. Beberapa waktu terakhir juga saham-saham di sektor teknologi juga bergerak lesu. Kalau kita tarik juga secara year to date, saham teknologi ataupun sektor teknologi ini juga bisa dikatakan sektor yang masih laggard. Seperti apa Anda melihat sentimen dari sektor teknologi? Padahal kan kita tahu ada sentimen pemangkasan suku bunga acuan, bukankah seharusnya itu menjadi angin segar bagi sektor teknologi? Angin segar itu sebenarnya udah kejadian Sasa. Jadi waktu kemarin Bank Indonesia memangkas suku bunga gitu ya, itu sebenarnya saham Gotoh itu udah sempat di level 70-an. Kemudian Bukalapak juga sudah menyentuh level 120-an. Jadi beberapa saham itu sebenarnya naiknya udah lumayan signifikan ketika menjelang BI itu mengumumkan hingga akhirnya kembali mengumumkan
untuk di era suku bunganya ya, atau untuk memangkas suku bunganya gitu, atau menahan suku bunganya. Jadi kalau kita lihat setelah BI mengumumkan kemarin, itu sebenarnya untuk pergerakan sektor-sektor teknologi itu sudah naik, tapi memang naiknya nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kenapa sih kok akhirnya lesu lagi? Karena dari sisi gini loh, mungkin kalau untuk trader jangka pendek, karena saya melihatnya untuk sektor teknologi itu sekarang lebih diisi oleh trader-trader jangka pendek gitu. Karena dari sisi kinerja keuangan kan memang belum baik. Contohlah kita Bukalapak. Bukalapak itu di kuartal 2 saja justru mencatatkan kerugian. Pada kuartal 2 sebelumnya tahun 2023 itu mencatatkan laba di 617 miliar. Kemudian Goto, Gojek, Tokopedia gitu ya, itu juga masih mencatatkan kerugian meskipun kerugiannya itu lebih tipis ya, dari 3,3 triliun menjadi 1,8 triliun per kuartal 2 saja. Jadi menurut saya secara kinerja keuangannya belum cukup baik. Makanya investor lebih memilih untuk investasi atau trading jangka pendek aja. Dan juga mengambil aksi profit taking tentunya. Betul. Terkait dengan sentimen tadi sudah Anda sempat mention jelang musim rilis kinerja di kuartal 3, apakah Anda melihat ada potensi IHSG bisa berbalik arah? Apalagi dengan adanya ekspektasi dana-dana yang sudah sempat mungkin mengalir ke China. Kalau kita lihat indeks Hang Seng kan juga melemah pada hari ini cukup signifikan. Apakah Anda melihat ada potensi capital inflow akan kembali sehingga membuat IHSG akan rebound? Kalau untuk dalam waktu dekat ini sih menurut saya enggak. Ya. Kalau saya lihat untuk Hang Seng sendiri pengeluarannya hari ini juga enggak terlalu signifikan banget kok dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya gitu ya Sasa. Jadi kalau kita ngomong bisa nggak sih IHSG bisa balik lagi di level 7.600-an atau lebih? Menurut saya bisa, tapi akhir bulan. Karena sejalan dengan rilisnya kinerja keuangan perbankan. Biasanya sektor-sektor perbankan itu biasanya di akhir-akhir bulan Oktober itu baru rilis untuk di kuartal 3. Jadi menurut saya biasanya atau 1 minggu sebelum rilis gitu ya, itu biasanya sudah mulai ada aksi pembelian kembali. Jadi kalau saya sih melihat sekarang tuh investor itu sengaja justru menurunkan harganya biar bisa mendapatkan harga yang lebih murah, karena tahu secara pertumbuhan kredit kita tuh masih 2 digit ya Sasa, masih di level target 10 hingga 12%. Jadi menurut saya ini adalah aksi atau menjadi kesempatan nih untuk para investor bisa mendapatkan harga banking lebih murah lagi gitu sebelum nanti kinerja kuartal 3 rilis sudah mendapatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Oke, kita beralih ke rupiah. Dalam sepekan, rupiah sudah melemah hingga 1,68% dan lagi-lagi menembus 15.400. Apakah Anda melihat ada potensi rupiah juga akan kembali melemah dan bahkan kembali lagi di 15.500-an? Nah, ini sebenarnya tergantung data nanti malam dan juga data esok hari ya. Saat nanti malam kan ada data klaim pengangguran ya, yang dimana diprediksi akan lebih kecil. Kemudian besok juga ada data dari non-farm payroll atau non penggajian pertanian gitu ya, yang diprediksi juga akan menurun. Kalau misalkan memang sesuai dengan prediksi para konsensus, yaitu turun, ini bisa membuat indeks dolar melemah. Karena kalau saya perhatikan indeks dolar kita, indeks dolar US itu sudah naik 3 hari beruntun Sasa. Jadi menurut saya wajar saja rupiah akhirnya harus babak belur lagi ya, balik lagi di level 15.400-an. Karena kalau kita melihat di sini kan dari sisi The Fed sendiri juga kemarin kan berencana untuk memangkas suku bunganya 75 basis point gitu ya hingga akhir tahun. Tapi sayangnya justru ketua The Fed sendiri mengatakan bahwa kayaknya nggak perlu buru-buru deh gitu mangkasnya ya, karena dari sisi valuasi dari sisi ekonomi US itu sekarang sudah mulai stabil gitu, bahkan inflasinya juga sudah mendekati level 2%-an. Jadi menurut saya dari level 75 basis point tadi pemangkasannya dipangkas lagi jadi 50 basis point. Jadi sentimen itu sebenarnya mendorong para investor ini akhirnya lebih menarik lagi nih indeks dolar gitu, akhirnya bikin indeks dolar menguat 3 hari beruntun. Oke, lalu seperti apa proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah di pekan ini secara technical support dan juga resistance, apalagi kita tahu bahwa kabar terbaru Israel mempertimbangkan untuk melakukan aksi serangan balasan dan worst case-nya yang dikhawatirkan pelaku pasar bahwa kilang minyaknya juga akan diserang. Seperti apa Anda melihatnya, Susi? Ya, kalau itu sih nggak menutup kemungkinan ya kilang minyak itu akan diserang, itu berarti kan membuat harga komoditas naik dan sejumlah saham-saham juga pasti akan naik, tapi mungkin biasanya jangka pendek. Tapi kalau melihat dari pergerakan IHSG yang sudah cukup overbought banget ya kemarin, saya rasa IHSG itu masih bertahan di level 7.500-an, untuk rupiah juga masih bertahan di level 15.300 hingga 15.400-an.